Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada saat sore hari ini kembali berjumpa di dalam YouTube channel Pas Agape. Saya percaya saudara semua yang menonton YouTube ini mendapatkan berkat yang dari Tuhan, mendapatkan kesaksian-kesaksian maupun juga urapan yang dari Tuhan, membuat saudara lebih lagi antusias untuk mengenal Tuhan dan lebih lagi mengenal kasih dan kuasa-Nya. Saya percaya saudara yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Selamat datang di pasukan akhir zamannya Tuhan. Dan kita lebih lagi on fire with Jesus. Kita naikkan pujian dulu. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menopangku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai. Dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Benar Tuhan, Engkaulah sumber kekuatanku. Walaupun di tengah badai hidup sekalipun, Kau tetap pegang tanganku, membawaku dalam kemenangan demi kemenangan. Tuhan, Kaulah kota bentengku yang teguh. Engkaulah perisaiku, tanduk keselamatanku. Engkau Tuhan, terima kasih. Oh Jesus, oh glory, haleluya. Thank you Lord, kami undang hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Mengalirlah Roh Kudus yang manis, sentuh setiap hati, buka setiap mata hati dan pikiran kami, supaya kami lebih dalam lagi mengenal-Mu, kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Bapa, pada sore hari ini Tuhan kami boleh lagi Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan, di mana Tuhan akan berbicara pada setiap kami. Biarlah Kau pakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan Roh Kudus untuk menyampaikan isi hati-Mu sendiri.
Setiap yang mendengar kesaksian dan firman, mengalir urapan dan kuasa, yang mendengarkan boleh dikuatkan, dan juga yang boleh, yang lemah, yang dalam masalah pergumulan hidup, mereka punya pengharapan yang baru, bahwa hanya di dalam Engkau Tuhan ada satu kuasa, ada satu kekuatan yang supranatural, yang dahsyat, yang ajaib, yang murni daripada-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mulai kesaksian dan firman pada malam sore hari ini. Haleluya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali saya Bu Maria mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan, di mana kita ini sekarang sedang berada di penghujung akhir zaman. Oleh sebab itu saudara, baiklah kita lebih melekat lagi sama Tuhan, mendekat lagi sama Tuhan. Jangan kita ini menjauh hati kita dari Tuhan. Kalau bisa suara-suara dari dunia ini kita tutup ya, maupun pergaulan-pergaulan yang menarik kita ke dunia, membuat hati kita lemah. Mari kita cut ya, mungkin ada teman ataupun keluarga, saudara yang membuat kita, kalau dekat dengan mereka membuat kita lemah iman kita, terus hati kita, perasaan kita juga jauh dari Tuhan ya. Baiklah kita bijaksana di akhir zaman ini untuk lebih lagi mendengar apa yang merupakan suara Tuhan ya, apa yang merupakan hadirat Tuhan, apa yang merupakan kekuatan ya. Jangan kita menjadi orang yang bodoh di akhir zaman ini, yang selalu mengikuti arus dunia. Saudara, ayo kita dipisahkan dari dunia ini. Kita memisahkan diri dari dunia ini. Karena apa? Dunia akan lenyap dengan segala kemewahannya, kesibukannya, ataupun juga dengan semua aktivitasnya. Tapi biarlah kita lebih lagi memperhatikan perkara-perkara yang di atas, di mana Tuhan tinggal. Karena yang tidak terlihat itu, firman Tuhan berkata, kekal selama-lamanya. Dan yang terlihat ini, yang ada di dunia ini, hanya sementara saja saudara. Akan lenyap saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur, juga subscribernya bertambah banyak. Saya percaya itu adalah kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, di mana saudara mau lebih lagi mengalami Tuhan, lebih lagi mengalami supranaturalnya Tuhan. Karena iblis pun pada akhir zaman ini bekerja dengan giat saudara. Bahkan lebih lagi menyatakan dirinya. Bahkan tidak malu lagi ya saudara untuk menyatakan diri sebagai seorang peramal, paranormal, indigo, ataupun orang-orang yang punya kelebihan supranatural ya. Saya percaya saatnya kita anak-anak Tuhan bangkit menjadi terang saudara. Ayo kita bayar harganya. Untuk apa? Untuk menjadi utusan Tuhan, untuk menyuarakan suara Tuhan di akhir zaman ini, untuk menyuarakan hati Tuhan saudara ya. Kemarin sempat heboh juga ya, di mana Pak Gilbert Lumaindong menengking Mbak Yu ya saudaraku. Dia termasuk paranormal yang terkenal lah di Indonesia ya, karena ramalan-ramalannya yang katanya orang bilang tuh banyak betul terjadi gitu ya saudaraku ya. Oleh sebab itu hati-hati. Saya seringkali memperhatikan bahwa orang-orang Indonesia itu lebih percaya kepada tahyul, dongeng, lebih percaya kepada peramal-peramal ya, paranormal, ataupun ya orang-orang yang mempunyai supranatural ya saudaraku. Karena memang kita ini manusia roh ya, setan juga roh, Tuhan juga roh saudara. Jadi manusia ini digali keinginan tahunya. Untuk apa? Untuk masa depannya. Apalagi di tahun 2021 ini ya, masa-masa sukar, Covid tambah banyak, belum selesai. Masalah vaksin aja pro dan kontra. Belum lagi kita mengawali tahun 2021 ini ada pesawat yang jatuh, ya banjir di mana-mana, gempa bumi di daerah Sulawesi Barat, dan juga
gunung berapi meletus ya saudara, Semeru, Merapi saudara, ada banyak sekali. Ini kita baru di awal-awal 2021 saudaraku. Tapi Tuhan sebetulnya sudah kasih tahu ya, bahkan mungkin melalui YouTube ini disampaikan apa yang merupakan pesan-pesan Tuhan yang murni, yang dari Tuhan. Kita yang minta petunjuk Tuhan, itu Tuhan senang saudara. Daripada Tuhan daripada kita minta petunjuk pada kuasa kegelapan lewat antek-anteknya ya, nabi-nabi palsu lah kalau di firman Tuhan dikatakan ya saudara. Marilah kita minta kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kita harus minta petunjuk kepada Tuhan yang benar. Tuhan senang saudara ya. Jangan bilang susah nih dengar suara Tuhan, susah nih cari rencana Tuhan. Enggak saudara, kita hidup mengalir aja, dekat sama Tuhan dengan firman-Nya dalam doa, dan juga pasti Tuhan berbicara saudara, baik bisa lewat mimpi, penglihatan, audible, apapun Tuhan bicara dengan berbagai cara. Tuhan itu selalu rindu untuk berbicara kepada anak-anaknya saudara. Ya, oleh sebab itu saya juga mau membagikan kesaksian maupun juga firman Tuhan pada sore hari ini. Saya bacakan dulu ya saudara di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ya saudaraku. Dikatakan roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, dia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ya saudaraku, kita harus bisa mempunyai kepekaan. Ini suara dari Tuhan atau suara dari dunia ya. Dikatakan ujilah setiap roh itu saudaraku ya. Seringkali kita pengen tahu ya, ini peramal sekarang apalagi era digital ya, kita bisa lihat dari YouTube banyak sekali. Saya juga ketemu misalnya channel-channel gitu ya, yang dunia misteri, dunia gaib ya, indigo, banyak sekali saudara berseliweran tuh di YouTube saudara ya. Jangan sekali-kali saudara buka ya, karena itu ada spiritnya saudara. Bahkan saya pernah dengar ya, lewat adik saya dikatakan kalau kita buka nih, kalau roh kita nggak kuat ya, spirit itu muncul. Bahkan di alam roh itu seperti setan yang masuk ya, merasuk gitu, masuk saudara. Jadi jangan sekali-kali kita yang belum dipenuhi Roh Kudus, atau yang masih Kristen yang setengah-setengah, atau percaya Yesusnya belum mendalam, buka-buka tentang hal-hal gaib. Saya lihat subscribernya tuh sampai jutaan loh saudara, bukannya sedikit saudara ya. Jadi manusia sekarang akhir zaman itu mencari hal yang di luar kuasa manusia, yaitu apa? Kuasa-kuasa gaib, kuasa-kuasa di luar kemampuan manusia ya, paranormal. Dikatakan paranormal, jadi orang-orang yang tidak normal ya, yang mempunyai bisa meramal ya nasib, bisa meramal keadaan, bisa meramal bahkan negara dan bangsa saudaraku ya. Sebab itu hati-hati saudara, jangan sampai kita terpengaruh dan percaya pada setiap ramalan zodiak. Saya juga banyak loh teman-teman tuh ya, yang yang belum dalam Tuhan ya. Nih Cimaria nih, ada nih dia
punya kartu cun, maksudnya diramal lewat kartu ya, kayak tarot ya. Terus juga dilihat telapak tangan, mau nggak kamu dilihat telapak tangan? Enggak, saya anak Tuhan, saya nggak mau gitu-gitu ya, langsung tolak saudaraku. Banyak sekali saudara. Ada lagi, saya pas lagi lihat channel, judulnya apa, belajar hipnotis dalam waktu singkat saudaraku ya. Di YouTube bisa tuh saudara. Ya Tuhan, saya bilang ini kuasa kegelapan banyak banget berseliweran ya di sosmed saudaraku. Jadi saya bilang bukan satu kebetulan jika saudara menemukan channel Pas Agape ya. Karena Tuhan yang bekerja. Saya bilang, saya selalu berdoa, Tuhan, Engkau ketemukan dengan orang-orang yang mau lebih lagi dekat sama Tuhan, yang mau mengalami Tuhan, dan lebih punya hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, akan menemukan channel ini, di mana saudara mendapat kekuatan secara roh dengan Roh Kudusnya, saudaraku. Ya, juga Gilbert, Pak Gilbert pun menengking ya, maksudnya semua ramalan-ramalan yang buruk gini ya. Saudara, memang bisa ditengking, tetapi kalau Tuhan izinkan terjadi ya, bukan karena ramalannya Mbak Yul itu hebat saudara. Tuhan kita lebih hebat saudara. Karena sebelum kerusuhan 98 pun saya sudah dapat dari Tuhan ya, lewat teman saya itu punya karunia itu penglihatan, dibilang nanti memang akan ada kerusuhan yang kedua, tetapi anak-anak Tuhan itu akan dipelihara. Bahkan kita disuruh berjaga-jaga dan berdoa. Nanti akan ada waktunya saudara. Kita harus siap nanti, beras, makanan, apapun, karena waktu akan lama. Karena proses bagi bangsa ini saudara akan terjadi. Untuk apa? Untuk terjadinya pertobatan massal, pertobatan besar-besaran di Indonesia. Akan terjadi hal-hal yang mengejutkan ya, mengagetkan. Tapi bagi kita anak Tuhan, masuk di dalam doa, sehingga Tuhan pegang kendali dan kita percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Tuhan. Kita diberikan ada kuasa lewat doa, saudaraku, untuk mendoakan pemerintahan, untuk mendoakan para abri ya, untuk mendoakan semua dari provinsi yang ada ya. Terus juga ada yang bilang, teman saya, loh kok yang ini, katanya gereja ini, persekutuan doa ini doa supaya nggak terjadi tahan bencana saudaraku ya. Saya bilang memang kita boleh berdoa tahan bencana, tetapi sampai batas waktu yang Tuhan tentukan saudaraku. Karena kita misal doa menahan supaya tidak terjadi bencana di Indonesia ya, bisa ya ditahan sampai batas waktu yang Tuhan tentukan ya. Pasti akan terjadi hal-hal yang tidak enak ya, dimana akan terjadi pengujian, terjadi masalah, problem, baik dalam keluarga demi keluarga ya, baik dalam pemerintahan, bahkan bangsa-bangsa, negara-negara. Setiap negara pasti ada permasalahannya sendiri, bahkan lebih kompleks lagi ya saudaraku ya. Itu juga, aduh, presiden tuh kita harus doakan betul-betul, karena saya juga merasa kasihan juga ya, Jokowi itu banyak sekali tekanan pasti ya, karena dia mengasihi, mencintai rakyatnya ya. Kalau ada rakyat yang mengalami musibah, masalah tuh ya, digelontorkan tuh saudara, itu dana-dana semua saudara. Vaksin belum selesai, bencana tambah banyak saudara. Ayo kita berdoa biar Tuhan pegang kendali atas Indonesia ini. Saya percaya Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi sebetulnya anak-anak Tuhan tuh pegang kendali, walaupun mungkin di Indonesia ini belum banyak ya yang mengenal Kristus, percaya Yesus ya, baru berapa persen. Tetapi Tuhan melihat ya doa kita, memandang doa kita, seperti Sodom dan Gomora pada waktu mau dihancurkan Tuhan. Ya, Tuhan minta pendapat kepada Abraham, bagaimana nih? Akhirnya Abraham bersyafaat, Abraham juga bernegosiasi dengan Tuhan ya, sehingga Lot dan keluarganya diselamatkan ya, sebelum Sodom dan Gomora itu di bumi hanguskan. Ya saudara, kita juga minta sama Tuhan, anugerah Tuhan, biar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, dibenangkan. Saya kemarin bilang sama teman saya,
Itu yang di pesawat itu yang udah mengenal Kristus, udah diselamatkan belum? Yang ada banyak yang belum mengenal Kristus, banyak yang belum percaya Yesus. Itu jiwa mereka kemana? Ke kebinasaan ya saudaraku. Belum bencana kematian di mana-mana saudaraku ya. Jadi ayo kita bergerak ya di dalam doa, dalam share firman, dalam memberitakan Injil. Juga kita bisa membagi ya, bagi orang-orang yang kekurangan semampu kita, saudaraku. Kita percaya di akhir zaman ini akan ada banyak sekali gejolak-gejolak ya. Bahkan sudah dikasih tahu oleh Tuhan juga sepanjang tahun 2021 ini awan gelap meliputi Indonesia, saudaraku ya. Tapi kita ngalami juga, saudara, masuk dalam kegelapan itu ya. Kita tapi terus harus berjalan karena kehidupan itu terus berjalan, waktu terus berjalan, kita nggak bisa hentikan waktu, saudara. Waktu berjalan, kita juga berjalan dalam kegelapan, kita berjalan tapi dengan satu iman. Ada tangan Tuhan yang menopang kita, ada tangan Tuhan yang menuntun kita, sehingga kita tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi ada terang Tuhan yang menyinari, saudara. Puji nama Tuhan. Dikatakan bahwa di dalam ayat yang keempat, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada dari dunia ini ya saudaraku. Jadi kita percaya, kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Allah itu tinggal di dalam kita ya. Jadi saya teringat pada satu peristiwa kira-kira di tahun 2001, antara tahun 2001 sampai 2003 ya. Saya pernah mengalami hal-hal yang supranatural yang dulu saya tidak paham ya, maksudnya ini apa gitu ya. Pada suatu malam ya, saya tidur ya. Nah, pada waktu tidur itu saya mendengar ada satu suara yang keras sekali ya, seperti petir jelgar gitu ya. Sekali itu keras, sekeras-kerasnya jelgar gitu. Pas saya tidur, saya bangun, saudara. Saya bangun tuh mulut saya langsung bahasa roh gitu. Saya bangun, itu getaran dari suara seperti halilintar itu masih terdengar tuh di waktu itu di atas bumbungan rumah ya. Saya pikir ini halilintar, petir yang besar sekali, suaranya menggelegar sampai saya kaget terbangun. Mulut saya ini langsung mengalir bahasa roh. Saya tengah malam, saya mengendap-endap ke loteng ya. Saya pikir ini ada yang kesambar petir di atas rumah saya. Saya pikir gitu ya. Saya naik. Di kamar atas tuh kan ada gudang ya, saudaraku. Pasti ini hancur nih, berantakan, saya bilang ya. Karena itu sampai getarannya itu sampai ke jasmani saya dengar, saudara. Pas saya naik loteng, saya buka kamar gudang tuh di atas ya. Loh, nggak ada apa-apa, saudara. Saya juga heran, kok nggak ada apa-apa ya. Itu suara jelas banget, petir menggelegar sekali-kalinya, satu kali aja itu sampai keras sekali, sampai getaran itu masih berasa. Saya lagi bangun aja masih berasa nih. Itu pas lagi dari tidur ke bangun itu langsung mulut saya langsung mengalir bahasa roh. Jadi saya naik ke loteng, saudaraku. Ini kok nggak ada apa-apa. Saya tuh yakin di hati saya ini pasti hancur nih, kena petir nih. Saya bilang atas pasti kena petir nih, di atas rumah saya gitu. Pas dilihat nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa gitu, saudaraku ya. Nah, akhirnya beberapa waktu berjalan kemudian, saya ada tanya satu orang hamba Tuhan gitu ya. Itu saya ngalami hal seperti itu ya, ada suara petir yang keras sekali, saudara. Eh, itu apa ya, saya bilang. Terus hamba Tuhan ini bilang, itu kamu disantet katanya. Waduh, saya bilang, kita berpikir ya, kita anak Tuhan, kita anak pendeta ya. Siapa yang mau nyantet saya, siapa musuh saya. Kita kan nggak kepikir ya, kita tulus-tulus aja, kita polos-polos aja ya saudaraku ya. Tapi memang waktu antara tahun 2000-an 2001 itu ya sampai 2003 lah kira-kira, itu memang suami saya memang lagi masa-masa kegelapan lah ya. Dia bangkrut, terus juga usahanya pokoknya hancur lah. Terus karena stres gitu ya, dia pergi ke dugem-dugem ya. Nah, ketemulah perempuan malam, saudaraku ya.
Nah, disitulah saya baru menyadari, oh rupanya dia yang ngirim gitu dalam hati pikiran saya ya gitu. Dia yang ngirim supaya eh, saya mati kali ya, disantet ya, atau gimana saya kurang paham ya. Saya mati atau saya cerai sama suami gitu ya. Nah, kemudian beberapa waktu terakhir-terakhir ini saya juga ada dengar YouTube salah satu hamba Tuhan mantan dukun ya, mantan dukun nih. Katanya dibilang gini, kalau saudara mendengar suara petir ya, gelegar atau seperti bom atau seperti petir, itu santet ya. Bisa mati atau bisa sakit ya gitu. Waduh, ini pernah saya alamin ini, saya bilang gitu. Terus yang kedua, kalau suaranya itu seperti pasir, seperti orang lempar tanah di atas genteng gitu ya, itu menutup rezeki gitu ya. Jadi saya bilang, waduh, berarti saya dulu disantet nih. Cuman gak kena karena saya percaya roh Allah yang di dalam saya lebih besar. Bukan sayanya yang anti guna-guna atau anti santet, tetapi roh yang di dalam saya ini yang besar, yang berkuasa, yaitu Roh Kudus yang di dalam saya, saudaraku ya. Jadi saya percaya setiap anak-anak Tuhan ada covering, ada penjagaan, ada perlindungan ya. Maka oleh sebab itu pada akhir zaman ini iblis sudah terang-terangan ya, bangga lagi ya, bahkan seperti artis bisa conference gitu ya saudara. Waduh, itu apalagi kalau dia ramalkan untuk kerusuhan ya di conference begitu, ataupun eh, jatuhnya pemerintahan ya, itu sangat berbahaya ya saudara. Itu tidak baik ya saudaraku, karena iblis maunya kekacauan ya, iblis maunya kematian saudara. Tapi ayo kita anak-anak Tuhan bangkit menjadi penjaga-penjaga ya. Kita bangkit menjadi anak-anak Tuhan yang mau berdiri berdoa buat bangsa kita ya, supaya semuanya masuk di dalam pertobatan ya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita tengking, ada hal-hal yang tidak bisa kita usir ya. Misalnya saya juga dulu pernah ngalamin ya, tahun 2001 itu saya mengalami badai dalam rumah tangga saya ya. Suami bangkrut, sakit penyakit, anak saya patah tulang, macam-macam saudara. Dia juga terkecantol cewek ya. Nah, itu saya seperti ada kegeraman di dalam roh saya mau menengking saudara. Tapi mulut saya terkatup sama Tuhan. Dan hanya Tuhan bilang di hati saya, aku izinkan terjadi dalam hidupmu. Tuhan izinkan. Jadi saya nggak bisa tengking, saya nggak bisa tengking badai dalam kehidupan. Karena memang itu proses yang harus kami jalani ya. Proses kehidupan saudara ya. Dan sekarang kita boleh melihat dan saya boleh bersaksi betapa kehebatan Tuhan, kemuliaan Tuhan, pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi seluruh isi keluarga saya. Dan saya percaya Tuhan bahwa setiap anak-anak Tuhan tidak bisa kena guna-guna, kena santet ataupun diteluh ya. Dan juga kita saatnya akhir zaman ini kita bangkit menjadi nabi-nabinya Tuhan, menyuarakan Tuhan, menyuarakan apa yang ada di hati Tuhan, di pikiran Tuhan ya. Jadi lawannya nabi-nabi palsu itu ya nabi-nabinya Tuhan, nabi-nabinya yang asli saudara. Roh-roh antikris lawannya ya kita ya anak-anak Tuhan saudara-saudara ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh bangkit berdoa di akhir zaman ini ya. Saya bacakan juga ada ayatnya bagus sekali di dalam Mazmur 91 dikatakan ayat yang kelima, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang ya. Dan maksudnya tidak usah takut pada kedahsyatan malam ya, terhadap panah yang terbang ya. Maksudnya jangan takut pada santet, guna-guna, ilmu teluh ya. Itu ada, kuasa kegelapan itu ada saudara. Saya juga baru menyadari bahwa kuasa kegelapan itu real, nyata ada, karena saya ngalami sendiri saudara ya. Disantet
tetapi saya nggak kena gitu. Dan saya juga ada punya satu teman ya, dulu dia cerita sama saya, dia ada waktu suatu hari dia cerita sama saya bahwa ada saudaranya yang mati. Terus saya bilang, kenapa matinya? Iya, gara-gara dia itu lihat ada bola api yang terbang ya di waktu malam dan juga menggelegar masuk ke halaman rumahnya. Dia bangun ya, dan dia lihat bola api itu, saudara. Akhirnya dia kena ya, dan ada keluarganya yang mati, saudara. Ya, jadi benar saudara, kalau yang tidak ada perlindungan Tuhan, saudara bisa kena, bisa mati saudara. Ada yang bisa sakit ya, yang dokter pun tidak tahu ini sakit apa, tapi sakit ya saudaraku. Kita baca lagi di dalam Ulangan 18 ayat 9. Di antara kamu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, atau apapun yang bertanya pada arwah atau kepada roh peramal, atau yang minta petunjuk pada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan hal yang demikian. Sebab nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi saudara, bangsa Israel itu berdiam di sekeliling orang-orang yang pergi ke dukun, ke peramal, petenung ya. Jadi Tuhan khawatir kalau bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan itu ikut ya dengan orang-orang fasik ya, dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Oleh sebab itu ayat yang ke-15, maka Tuhan akan membangkitkan seorang nabi ya. Nah, itulah yang harus kau dengarkan ya. Karena Tuhan berbicara melalui nabinya. Saudara, saya percaya di dalam satu keluarga ada satu orang ya yang Tuhan akan tunjuk menjadi nabi ya. Saudara perhatikan deh, dalam satu keluarga harus ada yang naik jadi pendoa, ataupun Tuhan sudah kasih tahu dulu petunjuk atau apapun juga saudara ya. Kalau saya ada dalam satu keluarga tuh, adik saya dari kecil dia suka baca Alkitab, suka berdoa. Beda lah kalau saya dari kecil kadang baca kadang enggak ya, kadang semau gue gitu ya. Tapi setelah dewasa baru saya tekun setia. Ini adik saya dari kecil saudaraku ya, dipisahkan. Nah, Tuhan panggil satu orang yang mau berdiri bagi keluarganya, itu Tuhan akan lihat ya, baik di keluarga orang benar, baik di keluarga orang fasik. Misalkan mereka belum percaya Yesus ya, tapi ada satu keluarga mereka yang satu benar-benar yang antusias pada perkara-perkara agama gitu ya, yang lebih lagi misalnya sholatnya atau doa sembayangnya. Saudara, saya perhatikan saudara, ada ya mereka nanti yang akan bertobat ya, sehingga mereka akan menyelamatkan. Jadi Tuhan hanya pilih satu orang saja, maka ayatnya ada di firman, Tuhan mencari satu orang saja yang mau berdiri berdoa untuk keluarganya ya. Maka yang sudah diselamatkan satu orang ini, ada janji Tuhan, jika dalam satu keluarga satu orang diselamatkan, maka seisi keluarga akan dimenangkan ya. Jadi saudara cek di dalam keluarga saudara, ada nggak satu orang yang mau berdiri berdoa untuk seluruh kaum keluarganya ya, baik keluarga inti ya, misalnya ibu, bapak, dan anak-anak, ataupun dalam keluarga besar ya, ada saudara yang mau bangkit berdiri untuk berdoa untuk seluruh kaum keluarganya, generasinya ya. Saudaraku, saya percaya akhir zaman ini Tuhan akan bangkitkan nabi-nabinya ya, orang-orang yang akan berdiri melawan nabi-nabi palsu ya. Karena nabi-nabinya Tuhan waktu dulu-dulu belum terlalu terekspos ya, ataupun kebanyakan gereja-gereja takut ya untuk mengalir dalam alam roh karena takut salah.
Alam roh itu kan luas, saudaraku ya. Bahkan juga nabi-nabinya mungkin belum terlalu mungkin penglihatannya bisa salah, mungkin nubuatannya juga bisa salah. Bener bisa, saya juga kadang pernah melihat dan ngalamin ya. Jadi terjadilah pertengkaran, pro dan kontra di gereja, terjadilah perpecahan karena nabi ini bilang begitu, ini bilang begitu, saudaraku. Ya, kita terus didewasakan sehingga nabi-nabinya Tuhan juga didewasakan melalui apa? Melalui permasalahan, pergumulan, melalui banyak hal, saudara, sehingga mereka mempunyai keakuratan, ya, kepekaan yang lebih lagi, lebih dalam, ya. Jadi kita anak-anak Tuhan, ayo lebih dalam, ya. Bahkan bukan hanya 5 jawatan ini ya, ada rasul, nabi, gembala, penginjil, pengajar ya. Yang akhir zaman yang akan Tuhan aktifkan rasul dan nabi aktif ya. Saya baca sampai di Wahyu pun akan ada nabi-nabinya Tuhan. Tidak sendiri, banyak dari berbagai negara. Ya, mereka akan satu roh dengan rohnya Tuhan bergerak untuk apa? Melawan nabi-nabi palsu, saudara. Ya, nabi palsu siapa sih? Peramal, ya, dukun, paranormal, ya, penelaah, sihir, saudara. Orang-orang indigo itu mengerikan, saudara. Mereka memakai roh-roh jahat, ya. Bahkan ada juga ilmu hitam itu yang bisa teluh, mematikan, ya, santet, guna-guna, ya, itu bisa mematikan, membuat orang sakit atau mati. Ada juga yang bisa mengobati, saudara. Itu ilmu putih, itu juga dari setan juga, seolah-olah satu kebaikan. Jadi agama juga bisa seolah-olah satu kebaikan, tapi di belakangnya siapa, saudara? Ya, jadi kita harus cerdas pada akhir zaman ini. Kecerdasan roh harus ada, ya. Saudara bisa tahu nih orang ini bohong apa enggak dari roh ke roh. Saudara bisa tahu nih siapa yang di belakang orang ini, kuasa kegelapan atau kuasa Tuhan. Ada kepekaan roh, ada membedakan roh, saudara. Nanti baca di rumah masing-masing 9 karunia roh itu harus aktif semuanya. Di samping buah-buah roh karakter juga ada karunia-karunia Roh Kudus, ya. Sesudah diterima baptisan Roh Kudus, karunia-karunia roh itu harus mengalir. Karena apa? Untuk menguatkan anak-anak Tuhan jangan sampai murtad. Ini kesesakan akan bertambah. Saya semalam baru baca juga kitab Daniel yang terakhir tentang akhir zaman. Ada terjadi penyaringan, pemurnian, ya, akan terjadi, dibakar oleh api pengujian. Saudara bisa lolos nggak? Penyaringan semakin tipis, ayakannya semakin kecil. Saudara, orang bijaksana pun bisa terhilang. Saya sampai ngeri juga baca kitab Daniel yang terakhir itu. Orang yang bijaksana aja bisa terhilang, saudara. Maka kita harus punya satu kehati-hatian, ya. Satu kerinduan terus melekat sama Tuhan. Satu kebergantungan kita sama Roh Kudus, saudara. Karena ini masa-masa yang sukar, banyak yang bingung pro dan kontra vaksin, boleh nggak sih? Saya juga bilang udah, jangan bingung, nanti Tuhan kasih petunjuk, ya. Untuk sementara ini kita lihat dulu dah gimana, ya. Dan juga saya juga udah, kita percaya ada kuasa dalam perjamuan kudus terus. Memang kita terus menyatu, ya, di rumah-rumah adakan memecahkan roti dan anggur tubuh dan darah Yesus. Walaupun gereja-gereja masih banyak yang lockdown, tapi saya tahu ada gereja-gereja yang menyediakan memberikan perjamuan kudus, ya, setiap bulan, ya. Boleh setiap minggu, ya, saudaraku. Minta selalu covering dari tubuh dan darah Yesus. Minyak urapan Roh Kudus juga harus penuh kepada kita, saudara. Ini bukan waktunya main-main lagi, saudara. Karena kuasa kegelapan pun sedang tahu waktunya singkat. Dia tahu nih bencana akan di mana-mana, ya. Bahkan dengan jahatnya bilang, misalkan ya, oh, artis ini akan mengalami celaka, misalkan Indonesia akan gini. Itu iblis itu memang maunya begitu, saudara, ya. Jadi diekspos besar-besaran, oh, orang kagum, wah, hebat nih, bener nih ramalannya dia. Jadi banyak nanti pengikut-pengikut setan, pengikut-pengikut kuasa-kuasa kegelapan. Tapi saatnya kita bangkit, bersuara di akhir zaman ini. Bersuarakan apa? Bersuarakan Tuhan. Kita bangkit menjadi nabi-nabinya Tuhan untuk melawan nabi-nabi palsu, ya. Tuhan berikan kita kepekaan roh untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan berikan mimpi dan penglihatan. Bahkan anak-anak kecil, saudara baca Joel 2. Mereka akan
anak-anak kecil pun Tuhan akan bawa ke alam supranaturalnya. Saya juga terus berdoa ya untuk anak-anak, untuk semua teman-teman yang punya anak-anak kecil, didoakan supaya mereka mengalami supranatural Tuhan, supaya mereka di covering oleh Tuhan. Karena masa-masa ke depan ini mereka yang akan menjadi generasinya. Mungkin kita udah generasi tua ya, bisa pulang. Jangankan yang tua, yang muda aja bisa pulang juga, nggak ada yang tahu ya kalau bencana datang, saudaraku. Oleh sebab itu kita terus berjaga-jaga dan berdoa ya, bahwa pada akhir zaman ini nabi-nabinya Tuhan akan melawan nabi-nabi palsu. Ya, jangan kita tersesat dan disesatkan ya. Pegang kebenaran firman dan kuat kuasa Roh Kudus sehingga kita melekat pada hati Tuhan dan kita tidak takut dan tidak gentar ya. Tapi kita terus akan menjangkau jiwa demi jiwa, terus doakan, rebut, raih jiwa demi jiwa, kemenangan saudaraku ya. Saya begitu bersyukur Tuhan bukakan YouTube channel Pas Agape. Saya percaya setiap yang subscribe itu mereka rindu untuk mengalami supranaturalnya Tuhan yang murni, yang dari Tuhan. Dan saya percaya yang subscribe itu mereka menjadi satu kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan di akhir zaman.